Masih dengan tema yang sama, berjuang menjadi pengikut Kristus yang setia. Tetapi di dalam minggu yang kedua ini kita kembali disoroti di dalam subtema penyalahgunaan posisi jabatan keagamaan. Kalau kemarin kita diajar untuk menjadi manusia yang bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, atau dengan tema yang diturunkan mengasihi Allah setara dengan kita mengasihi manusia. Namun hari ini bukan hanya umat saja yang terus disoroti, diberikan penguatan, diberikan nasihat, diberikan motivasi atau pengajaran banyak hal. Tapi hari ini firman Tuhan ingin mau menyampaikan kepada kami sebagai para pelayan Tuhan, sebagai para pejabat-pejabat gereja, yakni tentang penyalahgunaan posisi jabatan keagamaan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua bagian yang telah kita baca. Kalau bagian pertama di dalam ayat 38 hingga ayatnya yang ke-40, di sana berbicara tentang Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Sedangkan perikop yang selanjutnya di sana dikatakan persembahan seorang janda miskin. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Allah, dalam pengajaran Yesus Kristus, Dia ingin mau menyampaikan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para pelayan gereja yang setia dalam pelayanan, hendaklah berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Bahkan yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat, dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Upah mereka adalah pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Persekutuan kehidupan umat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Allah, ternyata tingginya keimanan seseorang tidak selamanya terukur melalui kesetiaannya di dalam pelayanan, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan. Walaupun dia rajin berdoa, dia rajin beribadah, dia rajin memberikan persembahan, dia melakukan segala kegiatan-kegiatan untuk menopang segala pelayanan, tetapi kalau dalam apa yang dia lakukan ada niat yang terselubung, niat yang ingin mau diperhitungkan, maka firman Tuhan katakan berhati-hatilah. Bahkan ketika kita melakukan hal yang demikian, sudah ada upah yang akan kita terima. Hukuman yang berat akan menanti kita. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, karakter dan ketulusan hati dalam membangun relasi dengan Tuhan dan sesama, bahkan terkadang ibadah dan doa dijadikan sebuah tameng untuk melindungi kebobrokan dan kemunafikan diri kami sebagai para pelayan-pelayan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana, tetapi itulah yang terjadi di dalam setiap para pelayan-pelayan Tuhan. Dan ternyata inilah yang telah ditunjukkan oleh ahli-ahli Taurat. Mereka bukan hanya berfungsi di dalam gereja, mereka bukan hanya menyampaikan tentang kebenaran firman Allah, tetapi ada penyalahgunaan di dalam setiap kewenangan yang diberikan oleh mereka. Jabatan yang dipercayakan oleh mereka bukan mereka pergunakan dengan baik dan bijaksana, tetapi justru mereka menganggap bahwa dengan jubah yang mereka pakai, mendingan jangan hanya di dalam gereja, di tempat bait suci,
Gunakan di luar sana supaya orang ketika melihat bahwa dia adalah para pelayan Tuhan. Sehingga maka diseganilah, dihormatilah, dan diberikan tempat yang terhormat. Namun apa yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan, Allah tidak menghendaki hal yang demikian. Dan mereka juga sering menyalahgunakan atau memperalat setiap para janda-janda. Setiap hak milik mereka dirampas. Bukan memberikan sebuah kenyamanan, bukan memberikan kedamaian dan kesejahteraan, tetapi ahli-ahli Taurat mempergunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan juga mereka dikelabui dengan doa-doa yang panjang bahwa mereka adalah orang yang bijaksana, orang yang mampu membawa orang-orang dengan setiap doa-doa mereka. Namun juga yang diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan, lebih baik kita berdoa padat, singkat, dan jelas dimengerti daripada kita berdoa panjang-panjang yang bertele-tele. Persekutuan kehidupan keluarga Tuhan yang diberkati dan dikasih oleh Allah. Namun ternyata apa yang telah terjadi bagi ahli-ahli Taurat, banyak juga yang terjadi bagi kami sebagai para pelayan Tuhan. Namun di sini juga ingin mau diajarkan kepada kita supaya kita kembali dan jangan lagi melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menjadikan sebuah jabatan atau pakaian jabatan kita seolah-olah perlu untuk dihormati, perlu untuk dihargai, diberikan tempat yang khusus. Tetapi firman Tuhan katakan, mari kita belajar merendahkan diri. Yesus datang, dia tidak duduk di tempat yang maha tinggi. Dia tidak menunjukkan kemahakuasaannya bahwa kita perlu untuk menghormati dia. Tetapi Yesus datang untuk semua manusia. Dan bahkan dia rela ada di sekitar kita. Dia rela untuk menjadi manusia yang sederhana. Bahkan ketika Maria mengatakan, Tuhan, hari ini biarlah engkau melakukan perkara yang besar. Terjadi di mana Bapak Ibu di perkawinan di Kana. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus? Waktuku belum tiba. Tetapi hari ini mereka membutuhkan. Namun apa yang terjadi? Ketika Yesus melakukan mujizatnya yang pertama di Kana, dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sangat maha kuasa. Berbanding terbalik dengan kehidupan kekristenan masa kini, banyak orang mempergunakan jabatan, pakaiannya agar supaya dihormati, agar supaya dihargai. Tetapi mereka tidak mampu memberikan kenyamanan kepada setiap umat yang ada. Persekutuan kehidupan keluarga yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun apa yang terjadi bagi seorang janda yang miskin? Dia memberi dari setiap kekurangannya. 2 peser yang seharusnya kalau kita katakan Tuhan tidak tahu, manusia tidak tahu, mendingan saya kasih 1 peser, sepeser. Tapi apa yang terjadi? Janda yang miskin ini, dia memberi dari kekurangannya itu. Dia memberikan persembahan. Bukan berarti orang kaya dia memberi lalu dia tidak ada nilai. Yang disinggungkan oleh Tuhan Yesus itu bukan soal kaya dan miskin, tetapi Allah melihat hati dan ketulusan kita. Karena kalau orang yang banyak uang, dia bisa memberi dan memberi dan memberi. Tetapi kalau seandainya kita ada di dalam kesusahan, pasti kita berpikir, kalau hari ini saya memberi, kira-kira apa yang saya berikan, sebentar saya punya keluarga mau makan apa?
Karena kalau saya berikan hari ini berarti akan habis. Tapi seorang janda yang miskin, dia tidak memikirkan hal yang demikian. Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia memberi dari segala kekurangannya itu dengan hati dan ketulusan ikhlas. Sehingga Yesus mengatakan kepada para murid, lihatlah apa yang telah dilakukan oleh seorang janda yang miskin. Dia memberikan seluruh kekayaannya, padahal dia adalah orang yang miskin. Dia memberi dengan hati dan Allah memperhitungkan hal yang demikian. Berbanding terbalik dengan ahli-ahli Taurat yang seharusnya menyentuh setiap para janda-janda atau orang-orang yang kesusahan, tetapi justru dia memperalat setiap anak-anak yang ada dalam kekurangan. Bukan dia memapa, bukan dia memberikan yang terbaik, tetapi dia memberikan sesuatu hal yang tidak baik, dan Allah tidak berkenan akan hal yang demikian. Persekutuan kehidupan keluarga Tuhan yang diberkati dan dikasih oleh Allah menyingkapi setiap apa yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagi kami sebagai para pelayan, bagi kami sebagai para pendeta, sebagai vikaris, bagi kami sebagai majelis jemaat, bagi kami sebagai pengurus wadah-wadah sektoral, dan juga setiap panitia-panitia yang telah dipilih dan dibentuk di dalam gereja, hendaklah kita belajar berhati-hati, jangan sampai kita jatuh di dalam setiap pencobaan. Jangan seperti ahli-ahli Taurat, tetapi mari kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dengan ketika kita merasakan bahwa apa yang diberikan sebuah tanggung jawab, hendaklah tanggung jawab itu kita kerjakan dengan baik. Karena jabatan adalah alat pelayanan, bukan alat untuk kekuasaan. Dan jabatan adalah anugerah yang datang dari Tuhan, dan mendapat dan mandat yang diberikan oleh Tuhan. Gunakan dengan baik, gunakan dengan bijaksana, dengan sesuai kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita manusia. Karena di luar sana banyak orang sering menyalahgunakan dengan jabatan-jabatan. Karena saya pimpinan, saya punya hak untuk mengambil sebuah keputusan tanpa melihat apa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Tetapi orang yang bijak dan takut akan Tuhan, sebelum dia bertindak, Roh Kudus sudah memberikan pencerahan di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dia lakukan di dalam sebuah pelayanan maupun dalam organisasi ataupun tanggung jawab, itu yang harus dia lakukan dengan baik. Dia tanpa memihak ke kiri dan ke kanan, karena dia tahu apa yang harus dia lakukan sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, persekutuan yang diberkati dan dikasih oleh Allah, mari kita pergunakan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dengan baik. Mungkin jabatan-jabatan yang Tuhan berikan bukan hanya di dalam gereja, tetapi ada jabatan-jabatan yang Tuhan berikan ketika kita ada di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga rumah tangga maupun di dalam setiap apa yang kita lakukan. Ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab, maka kita kerjakan dengan hati yang tulus ikhlas. Sehingga apa yang kita lakukan bukan manusia lagi yang akan memperhitungkan, tetapi Allah sumber segala sesuatu yang akan membalasnya. Karena Dia yang memberikan pekerjaan, Dia yang memberikan segala sesuatu, maka Dia akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Mari kita memaknai setiap aspek kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai sumber kekuatan, sehingga setiap apapun yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat berkarya dengan kasih setia-Nya. Amin.